kita akan membahas atau mempelajari tentang distribusi normal. Oke, sebentar ya nak ya. Ini jatuh pada KD 36. Yaitu 36 menjelaskan karakteristik berdistribusi normal berkaitan dengan data berdistribusi normal. Ini KD yang ada di 36. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, tentu yang pertama peserta didik dapat menentukan karakteristik data yang berdistribusi normal. Kemudian yang kedua tujuan yang ingin kita capai, yaitu peserta didik dapat menentukan peluang variabel acak berdistribusi normal dengan menggunakan tabel distribusi normal baku. Nah, ini yang kita mau capai. Ini ada dua hal. Baik anak-anakku, sebelum saya lanjut materi ini saya sudah set, yaitu yang berupa video. Mudah-mudahan kalian sudah menyimak dengan baik. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara singkat saja. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu pengertian tentang distribusi normal. Yang dimaksud dengan distribusi normal itu adalah suatu distribusi probabilitas yang belacak kontinu di mana kurvanya itu simetris. Nah, ini merupakan simbol rata-rata. Jadi ada X aksen dan ada juga simbol lain daripada rata-rata yang seperti ini, seperti huruf U. Dan ini orang matematika menyebutnya adalah mu. Jadi saya ulangi lagi, distribusi normal itu adalah suatu distribusi probabilitas variabel acak kontinu yang kurvanya simetris terhadap rata-ratanya. Oke, kita lanjut. Variabel acak yang memiliki peluang berdistribusi normal itu dilambangkan dengan huruf ini. Nah, kita lihat ini nak. Ini huruf X besar, ini dalam matematika ini huruf N yang merupakan singkatan daripada distribusi normal. Kemudian ini tadi, kemudian yang tanda kecil lagi ini, orang matematika mengatakan ini sigma kecil atau tau, orang menyebutkan seperti itu. Dan ini jika dibaca itu adalah variabel acak yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma kecil atau tau. Ini caranya membaca. Oke, kita lanjut ke kurva normalnya. Ini bentuk kurva normalnya. Kita lihat semua ini gambarnya, ini berupa kurva normal yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurvanya selalu berada di atas sumbu X. Kenapa demikian? Karena kurva normal ini yang berhubungan dengan peluang. Kita tahu semua kalau peluang itu nilainya berkisar dari 0 sampai dengan 1. Maka dari itu kurva ada di bawah sumbu X. Saya kira jelas ya. Karena nilai peluang itu berkisar dari 0 sampai 1, maka grafik atau gambar kurva normalnya itu berada di atas sumbu X. Selanjutnya, kurva normal ini simetris atau terbagi menjadi dua oleh sumbu simetri, yaitu rataannya. Nah, ini dia. Jadi jika dibelah ini kurva, maka belahannya itu antara kiri dan kanan itu sama. Sehingga sumbu simetrinya ini di sini disebut dengan rata-rata. Kemudian sifat yang median, modus, dan rataannya itu sama. Kenapa demikian? Perlu ketahui bahwa andai kata datanya itu, ini contoh ya, andai kata datanya itu berupa hasil ulangan, maka yang mendapat nilai rendah itu sangat sedikit sekali, dan yang mendapat nilai tinggi juga sangat sedikit sekali. Jadi nilainya itu berkumpul di tengah. Nah itu.
Sehingga dikatakan median, modus, dan rataan itu sama. Jadi datanya itu berada di tengah. Kemudian sifat yang ketiga, memiliki asintot datar sumbu X. Artinya kurva normal ini makin menjulur ke kiri itu makin mendekati sumbu X. Demikian juga jika menjulur ke kanan juga semakin mendekati sumbu X, akan tetapi kurva ini tidak pernah memotong sumbu X. Sehingga dengan demikian sumbu X ini disebut dengan asintot datarnya dari kurva normal ini. Kemudian sifat yang keempat yaitu luasan daerah. Total luasan daerah ini adalah 1. Kenapa sama dengan 1? Karena kita berbicara tentang peluang, maka total nilai peluang itu sama dengan 1. Nah, karena dia bernilai 1, tadi dikatakan simetris terhadap rataannya, maka belahan yang paling kanan tentu luasnya setengah atau 0,5. Demikian juga belahan yang di sebelah kiri luas daerahnya atau peluangnya sama dengan 0,5. Saya kira ini merupakan sifat-sifat distribusi normal. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian untuk menentukan peluang daripada distribusi normal itu dilambangkan seperti ini. Di mana fungsi kepadatannya berupa seperti ini. Nah, jangan kita pikirkan ya ini baru kita kenal. Saya cuma menyebutkan satu persatu simbol ini. Tidak usah kita pikirkan. Baik, yang pertama ini simbol tadi simpangan baku. Yang istilahnya orang menyebutkan adalah sigma kecil atau tau. Kemudian ini adalah P ya, yang nilainya itu di dalam matematika 3,14. Kemudian yang E ini merupakan singkatan nama orang, yaitu Euler, yang mana nilainya itu 2,718 dan seterusnya. Kemudian berpangkat min 1/2, X-nya ini merupakan nilai daripada variabel acak, kemudian ini adalah taunya, kemudian ini simpangan bakunya lalu dipangkat 2. Untuk X adalah lebih dari tak min tak hingga sampai dengan tak hingga. Jangan dipikirkan ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Peluang variabel acak yang berdistribusi normal pada interval X1 sampai dengan X2 itu dinyatakan dalam bentuk. Nah, ini dia. Hasilnya peluangnya itu sama dengan integral dari X1 sampai dengan X2, kemudian fungsi kepadatannya ini adalah fungsi yang di atas ini tadi. Kemudian dx. Andaikan X1 dan X2 sama-sama bernilai positif, maka bisa digambarkan luasannya seperti di samping ini. Oke ya. Jika luasan daerah ini kita hitung dengan menggunakan integral seperti ini, maka ini sangat sulit sekali. Tapi kalian tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Karena sulit ini, maka kita transformasikan dulu dari distribusi normal ini ke distribusi normal baku. Yang mana itu yang dikatakan distribusi normal baku? Yaitu suatu distribusi normal di mana rataannya sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Ya, karena ini sulit, kita transformasikan ke distribusi normal baku dengan rataannya adalah 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Hasil transformasinya itu diperoleh set sama dengan, nah ini dia, X dikurang mu dibagi dengan simpangan baku atau sigma kecil. Keterangan set ini merupakan angka baku atau set standar. X-nya tadi sudah saya jelaskan di atas, itu merupakan nilai variabel acaknya. Mu ini merupakan rataannya, sedangkan sigma kecil ini merupakan simpangan bakunya. Oke ya. Selanjutnya, set ini kita substitusi ke persamaan yang di atas ini. Jadi ini kita ganti set. Maka akan diperoleh persamaan baru seperti ini. Yang mula-mula tadi di sini batas bawahnya X1, maka sekarang sudah berganti menjadi set 1. Demikian juga yang X2 sudah berganti menjadi set 2.
Kemudian ini tetap tidak mengalami perubahan, lalu ini yang diganti dengan set, sehingga menjadi set berpangkat 2. Karena fungsinya berubah dari normal menjadi baku, tentu grafiknya juga akan berubah. Akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Di sini sumbu simetrinya tadi adalah mu, rataan. Karena rataannya di sini sama dengan 0, maka kita ganti di sini sama dengan 0. Oke? Nggak usah bingung ya. Pasti bisa sebentar. Sedangkan ini X1 merupakan batas bawahnya. Maka sekarang sudah berganti menjadi set 1. Ya, ini dia. Ini ya, set 1. Lalu X2-nya kita berganti menjadi set 2. Berarti ini. Kemudian sumbu X-nya ini berganti menjadi sumbu set. Jadi inilah jika kita akan menghitung luasan daerah ini dengan menggunakan integral yang di samping ini juga masih sulit. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Ini kalau diselesaikan dengan integral di samping ini karena kita tadi mengubah dari distribusi menjadi baku, maka untuk menentukan luasan daerah ini atau peluang variabel acak X yang kurang dari set 2 atau lebih dari sama dengan set 1 itu dapat dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi normal baku. Jadi tidak perlu lagi pakai integral ini yang cukup rumit. Kita menggunakan tabel distribusi normal baku untuk menentukan luasan daerah ini atau peluang daripada set. Oke? Jadi tidak perlu kita selesaikan pakai integral yang rumit-rumit seperti ini. Yang mana itu bentuknya, tabelnya? Nah, ini kita lihat. Nah, ini tabel distribusi normal baku. Oke, saya jelaskan di sini. Angka yang terletak pada kolom paling kiri dengan baris paling atas ini merupakan nilai-nilai daripada variabel acak set. Sedangkan yang di tengah ini, yang berupa desimal ini merupakan nilai peluangnya atau luasan daerahnya. Oke ya. Sekarang kita akan gunakan tabel ini dengan soal-soal yang berkaitan dengan distribusi normal baku. Kita lihat bentuk yang pertama. Kita akan menentukan peluang variabel acak set ini ya. Di mana setnya lebih dari 0 atau juga dapat ditulis lebih besar sama dengan 0 itu sama saja. Ini saya sudah jelaskan pada pertemuan awal. Untuk variabel acak kontinu mau ada sama dengan maupun tidak itu dianggap sama. Nah, yang pertama kita akan membicarakan luasan daerah yang berada di sebelah kanan sumbu simetri tadi. Kan ada kurva normal tadi. Jadi kita khusus membicarakan luas daerah yang berada di sebelah kanan sumbu simetri. Untuk lebih jelasnya, maka kita perhatikan contoh yang pertama. Nah, ini dia. Jika set berdistribusi normal baku, ini sudah normal baku ya, karena ini rataannya sudah 0, simpangan bakunya adalah 1. Maka set ini berdistribusi normal baku. Tentukan nilai peluang daripada set yang lebih dari 0, tetapi kurang dari 1,25. Oke, kita akan lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita buat dulu grafiknya atau gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Kalau dilihat di sini, 0 itu adalah yang ini sumbu simetrinya, kemudian 1,25 adalah yang ini. Maka luasan daerahnya adalah ini. Luasan daerah ini tentu akan sama dengan peluang daripada set yang lebih dari 0 tapi kurang dari 1,25. Nah, baik, kita perhatikan cara menggunakan tabelnya. Dua angka yang pertama yaitu 1,2 kita lihat di angka kolom paling kiri. Nah, ini yang saya lingkari. Jelas ya? Selanjutnya, angka terakhir yaitu 5, itu kita perhatikan angka-angka pada baris yang pertama. Nah, ini dia saya lingkari juga. Selanjutnya, dari 1,2 kita tarik garis ke kanan. Dapat di sini. Lalu dari 5 kita tarik garis ke bawah. Maka dia akan bertemu di angka
0,3944. Sehingga nilai peluangnya Z ini yang lebih dari 0 kurang dari 1,25 hasilnya adalah 0,3944. Bagaimana? Jelas apa jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Betul. Betul. Jangan sampai saya seperti menjual jamu nanti kau tidur. Enggak, Ji? Jelas, Pak. Oke. Ya, jelas ya. Jadi ini yang berdistrik. Tidak perlu lagi kita menggunakan integral yang rumit-rumit seperti tadi. Karena ada cara lain yang sudah disediakan, yaitu menggunakan tabel distribusi normal baku. Tinggal penggunaannya harus Anda tahu. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Karena materi ini sudah ada di kita, saya sudah set sebelumnya yang berupa video. Mudah-mudahan kalian sudah simak dan saya berharap contoh-contoh yang lain bisa kalian kita kerja atau bisa kita presentasikan. Kalau boleh saya tanya, adakah yang mau presentasikan contoh yang kedua? Ada, Pak. Hah? Saya, Pak. Kanita, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Kita, Pak. Kanita, Pak. Kanita. Iya. Kalau begitu saya akan keluar dari stop share-nya dulu ya. Kita ada sudah siap PowerPoint-nya atau apanya? Siap enggak? Siap itu, Pak. Halo? Halo? Lagi disiapkan itu, Pak. Oh, lagi disiapkan. Iya, Pak. Oke. Saya keluar dulu ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Ismail. Halo Ismail. Ya. Minta Oke, tolong sudah kita rekod, nak? Ya, sudah, Pak. Mantap ya, oke. Saya persilakan kepada Kanita, Pak. siapa tadi itu? Kanita, Pak, nomor 29. Kanita, ya sorry Kanita. Silakan Kanita. Iya, Pak. Weh, terus? Ada, Mi. Ada nih, ada bagus. Nakal-nakal ini dulunya tuh lihat ini. Baik. Saya akan menjelaskan contoh 2. Jadi kan di soalnya itu jika Z berdistribusi normal baku, maka tentukanlah ini P peluang 1,00 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2,14. Nah, kan di soal itu kita tahu kalau ini nilai Z di sini itu lebih besar daripada 1,00 dan 2,14. Jadi kita bisa jabarkan P itu peluangnya itu 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2,14 dan kurang peluangnya 0 kurang lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,00. Terus kita bisa cari di sini di tabel ini kalau nilainya 2,14 itu adalah 0,4838. Jadi kita tulis di sini. Terus habis itu nilainya 1,00 itu adalah 0,3413. Jadi ditulis lagi di sini. Jadi 0,4838 dikurang 0,3413 itu hasilnya adalah 0,1425. Jangan di close dulu, nak. Oh iya, Pak. Jangan di close dulu. Oke. Saya bertanya kira-kira sudah jelas apa tidak ini? Kenapa mesti di sini harus dikurangi? Jelas, Pak. Mengerti, Pak. Jelas, Pak. Ngerti? Jelas, Supaya Pak. tahu luasan wilayah. Oke, saya jelaskan ulang. Kenapa harus di sini dirubah menjadi 0 sampai kesekian? Karena dari 1 sampai 2,14 itu tidak tersedia di tabel. Yang tersedia hanya dari 0 sampai kesekian. Makanya untuk mendapatkan luas daerah yang di akhir ini, kita cari dulu luasan daerah yang dari 0 sampai 2,14, lalu dikurangi luasan daerah dari 0 sampai 1,00. Nah, ini dia. Nah, setelah demikian, maka kita bisa langsung mencari di tabel distribusi normal baku. Oke, terima kasih Kanita. Iya, Pak. Oke, ada yang lain?
Contoh yang ketiga, Jangki. Saya, tampilkan Pak. itu. Siapa itu? Kezi, Pak. Hah? Kezi. Siapa nak? Kezi, Pak. Kezi. Ya, sebentar ya, nomor urut berapa nak? 17, Pak. 17 tadi, Kani tadi. Iya, Pak Kanita. Nomor berapa Kanita? Nomor 29, Pak. Nomor? 29. Nomor 29 ya Pak Satu. Oh, belum pernah saya tulis namamu, Di. Iya, Pak. Iya. Tunggu dulu ya, Kanita. Kanita, nomor berapa Kanita? 29, Pak. Pak. Oke. Selanjutnya siapa, nak? Kezi, Pak. Tunggu, Pak. Nomor berapa kok sih? Atau sudah pernah saya 17. tulis? Belum dikayak, Pernah, Pak. Oh, belum ada. Belum. Kesi. Nomor berapa Kesi? 17, Pak. Nomor 3. Yang benar Kesi. Nomor 3 mau saya jelaskan, Pak, maksudnya. Oh, begitu. Jadi di sini nomor 17. Ya. Jangan terburu-buru, pelan saja nadamu supaya lebih jelas. Silakan Kesi. Langsung mik. Besek. Besek slide selanjutnya. Ya, silakan nak. Contoh nomor 3. Jika distribusi normal baku variabel acak Z 0,1, maka tentukan nilai peluang Z kecil dari 2,38. Ini grafiknya, dan ini titik 2,38-nya. Nah, untuk mencari nilainya itu, luas daerah kurva kanan harus dikurangi luas daerah 0 ke titik 2,38. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan kalau kurva sebelah kanan sama sebelah kiri itu 1/2 atau sama dengan 0,5. Jadi 0,5 ini nanti dikurangi sama dengan P besar Z kecil dari 2,38. Untuk ditahu nilai 2,38-nya ini bisa dilihat dari tabel. 2,38 ini lihat dua angka pertama yaitu 2,3, cari di bagian Z 2,3. Terus angka terakhir 8, lihat di sejajarannya Z angka 8 ini. Lihat sejajaran nilai 2,3 sama 8 itu 0,4913. Jadi 0,5 ini dikurang 0,4913 sama dengan 0,0087. Oke, jangan dulu dimatikan nah. Iya. Saya jelaskan lagi di sini. Luas daerah yang diarsirkan ini ya, ini untuk mendapatkan luasan daerah ini dengan mengambil 2,38 itu di tabel tidak ada. Harus dimulai dari 0. Maka dari itu luasan daerah seluruhnya yang berada di sebelah kanan sumbu simetri ini tentu adalah 0,5 tadi dikurangi dengan luasan daerah dari 0 sampai 2,38. Nah, ini dia. Lalu ketika sampai di sini maka kita tinggal melihat tabel distribusi normal bakunya. Oke. Terima kasih banyak, Nak. Iya, Pak. Oke, kemudian ada yang mau melanjutkan lagi? Kita berakhir sampai jam berapa ya? Jam berapa, Sultan? 12:10, Pak. Jam 12:10, nanti kita akan berhenti jam 12:05 ya. Karena nanti di akhir pembelajaran saya berharap sekali kepada Bapak pengawas untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada kami untuk kebaikan ke depannya, Pak. Halo? Siapa berikutnya? Saya, Pak, contoh 4. Siapa itu? Nasya, Pak. Hah? Nasya.
Nasya. Ya. Ya, coba Nasya. Belum pernah kau tulis di? Iya, Pak, belum. Iya. Nomor urut berapa, Nak? Nomor urut 25, Pak. Oke. Silakan, Nak. Jadi ini contoh 4, yaitu tentukan nilai P min 1,25 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0. Nah, penyelesaiannya itu berarti min 1,25 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0. Dirubah dulu 1,25-nya menjadi plus karena tidak ada yang minus, Pak, dari penjelasan Pak yang di PowerPoint. Nah, makanya itu bentuknya jadi P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,25. Nah, kalau dilihat dari tabel, artinya kan dilihat dulu dua angka di depannya itu 1,2. Terus ditarik dari angka 5, artinya hasilnya itu jadi 0,3944, Pak. Itu saja. Ya, oke. Jangan dimatikan lagi, Nak. Oke. Ya, Pak. Saya jelaskan lagi ulang supaya lebih jelas. Yang ditanyakan di sini dari min 1,25 kemudian lebih kecil dari 0. Ini tidak tersedia di tabel. Jika digambar ini dalam kurva normal bakunya berada yang di sebelah kiri, yang berwarna abu-abu ini. Nah, karena tidak tersedia di tabel, maka kita harus ubah ke kanan sumbu simetri yang menjadi hijau. Yang penting luasan daerahnya sama. Jadi dari min 1,25 ke 0, itu sama nilai luasnya atau sama peluangnya kalau dari 0 sampai 1,25. Nah, selanjutnya kita lihat 1,25 itu di tabel. Nah, ini dia. Oke. Saya kira jelas ini ya. Lalu berikutnya sampai jam berapa sekarang ini? 11.35. 10 menit lagi. Saya, Pak. Siapa itu? Pelan-pelan ya kalau menjelaskan ya supaya jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja. Ya, santai saja. Siapa berikutnya? Saya, Pak, Besek. Besek. Tunggu Besek. Oh, juga belum pernah saya tulis kapan Besek. Besek ya. Nomor berapa Besek? Besek. Halo, Besek nomor berapa? Urut berapa? Besek. Nomor urut berapa, Nak? Nomor 11, Pak. Besek. Ya. Pelan-pelan saja ya, jangan usah terburu-buru. Silakan, Nak. Iya, Pak. Soalnya itu, jika set variabel acak normal baku, maka tentukan nilai P min 2,10 lebih kecil daripada set, lebih kecil daripada min 1,0. Penyelesaiannya itu, yang minnya itu diubah ke positif karena sama ji nilai simetris ji nilai positif sama negatifnya. Jadi diubah saja ke positif. Jadi peluang 0 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 2,10 dikurang peluang 0 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 1,0. Di sini nilainya diambil dari 2,1 dan 0, yaitu 0,4821 dikurang dari nilai 1,0, yaitu 0,3413. Dan hasil akhirnya itu 0,1408. Oke, jangan dimatikan dulu. Halo? Halo? Iya, Pak. Bagaimana penjelasan tadi ini? Sudah jelas apa belum? Atau sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Pak. Yang benar. Oke Iya, ya? Pak. Ya. Oke. Untuk soalnya, latihan soalnya, sekarang saya pindah ke latihan soalnya saja. Siapa tahu ada yang mau mencoba? Saya, Pak, mau coba, Pak. Saya juga, Pak. Siapa itu? Saya mau nomor 1, Pak. Saya nomor 2, Pak. Ini Sultani. Satunya Andi Ismail. Coba kau Sultani. Saya nomor 2, Pak. Ya, coba tes juga. Soalnya.
pelan ya, nggak usah terlalu berburu-buru ya. Iya, Pak. Karena kalau bagus nanti ini hasilnya, saya akan simpan di channelku ya. Oh iya, Pak. Tunggu, Pak. Ya. Jadi soal nomor 2, jika variabel acak Z berdistribusi normal baku, tentukan nilai A yang mungkin di bawah ini. Jadi bagian A itu peluang dari 0 sampai A dari variabel acak Z. Nilainya itu 0,4326. Bagian B, peluang Z lebih besar dari A yang nilainya 0,235. Mail, Bagian halo. C, Halo. peluang Z Mail. lebih kecil dari A. Pak. Satu saja kita kerja, bagian A-nya saja. Jadi nanti kita bagi ke yang lain. Oh, Ya, silakan. Jangan semua peluang dikerja. Z lebih kecil dari A, yang nilainya 0,435. Nah, penyelesaiannya ini bagian A. Nah, yang pertama-tama kita harus ingat bahwa ini berdistribusi normal baku. Min-nya atau rata-ratanya 0. Dan simpangan bakunya atau deviasinya 1. Jadi Mantap. kita bisa pakai tabel untuk menentukan nilainya. Yang pertama itu bagian A, peluang dari 0 sampai A. Atau sama saja kalau kita bilang luas daerah di bawah kurva, variabel acak Z dari 0 sampai A. Nah, nilainya ini sudah diketahui 0,4326. Sisa kita lihat di tabel. Yang mana yang ada nilainya 0,4326. Nah, di sini di tabelnya tidak ada yang persis 0,4326, tapi di sini yang adanya 0,4319. Di atasnya itu 0,4332. Jadi, nilainya akan berkisar 1,49 dan seterusnya. Kalau kurvanya itu sendiri begini, dari 0 sampai A, dari luas daerahnya. Gitu, Pak. Ya, sebentar ya. Saya kira cukup mantap penjelasannya ya. Karena angka yang persisnya 0,4326 di tabel tidak ada. Cari yang mendekati saja. Yang paling mendekati tentu ini. Jadi tarik ini ke kiri. Kalau tarik, Ismail. Oh iya, Pak. Sorry, Pak. Sebentar dulu. Ini tarik ke kiri, kita peroleh 1,4. Kita tarik ke atas, kita peroleh 0,009. Sehingga hasilnya adalah 1,49. Itulah nilai A. Jadi dibalik ini ya. Oke. Saya kira cukup jelas penjelasannya ya. Kemudian berikutnya. Ya, Pak. Saya mau nomor 1, Pak. 1A. Siapa itu? Ismail, Pak. Mau nomor 1A. Tidak ada kasa lain daripada Ismail. Yang lain, enggak, saya coba dulu. Pak, saya Pak 1B. 1B. Ya, oke. Kita dulu Iya, Pak. Atika. Siapa Iya, ini Pak, tunggu, Atika Pak. ya? Iya, Pak Atika. Ya, silakan Atika. 1B. Iya, Pak, tunggu, Pak. Ya. Kita yang lain sebentar Ismail ya. 1B. Sabar ya, kita tunggu dulu Atika masih persiapkan ini. Ya, ini dia sudah muncul. Ya, Pak. Jadi ada di suaranya, Pak. Ya, bagus, mantap. Kalau gurunya ini kuliah ini. Iya. Jadi soalnya itu jika Z tentukan nilai P Z lebih kecil dari 0,25. Jadi begini kurang lebih gambarnya Pak. Cocok nih Pak. Mantap sekali. Nah, kalau gurunya ini kuliah ini. Iya Pak. Terus jadi nilai P dari Z lebih kecil dari 0,25 itu karena 0,2 itu angka pertamanya. Terus kita anu dari sini Pak yang 0,2. Ya kita lihat tabel. Terus yang angka ketiganya 5. Jadi kita masukkan 0,5000 karena kita ambil sebelah kirinya juga Pak. Iya. Terus kita tambah dengan angka yang di sini 0,0987. Ya. Hasilnya ini 0,5987 Pak. Sudah Pak. Sebentar ya.
Oh, jadi kita cari yang dari sini dulu ya, Atika. Jadi dari 0 sampai ke 0,25. Iya, Pak. Nah, lalu ditambah setengahnya Iya, Pak, yang sumbu sebelah simetri. kiri. Oh iya, setengahnya luas sumbu simetri itu sama dengan 1/2 ya? Iya, Atau Pak. 0,5. Oke. Jadi hasilnya berapa? Oh, iya. 0,5987, Pak. Mantap, mantap. Iya, Pak. Oke, nah, terima kasih. Betul, Atika. Iya, Pak. Sangat luar biasa. Masih ada lagi? Saya Pak, 1A. Siapa itu? Ismail, Pak. 1A mau Pak. Pak, mau ke contoh soal, Pak. Apa? Contoh soal, Pak. Tadi nomor 7. Siapa itu? Bagus di PPT-nya Vira, Pak. Coba kau Pira. Enggak aku lihat tuh juga kau. Enggak aku lihat. Jadi tolong Ismailnya direkam baik-baik Naya. Akan saya nanti saya upload di channelku ya. Iya Pak, kurekam ji Pak. Ya mantap. Silakan. Dia tahu nakal-nakal ini gurunya ini. Iya, Pak. Ya silakan. Nak. Jadi, ya, Silakan. iya. Jadi, jika Z variabel acak normal baku, untuk nilai A jika peluang Z lebih besar dari 0 tapi kurang dari A, dengan hasil peluangnya adalah 0,3944. Jadi dari grafik peluangnya A, peluangnya 0 sampai A itu 0,3944. Kemudian dari tabelnya kita cari, Pak. Yang Ya, di betul. sini mana nilainya 0,3944. Kemudian ditarik garis. Ya. Dan jatuh kepada 1,2. Ya. Tarik garis lagi ke atas. Kemudian jatuh kepada nomor 5. Betul. Maka hasil dari A adalah 1,25. Ya, betul. Saya kira jelas. Biar saya menjelaskan juga seperti itu. Nilai peluang, jangan kau stop dulu Naya, simpan, jangan close dulu. Nilai peluangnya ada, tinggal dicari batasan set. Peluangnya 0,3944. Kira-kira ada enggak pas persisnya? Oh ada di sini kan? Ini. Lalu dari sini kita tarik ke kiri. Jatuh kepada angka 1,2. Tarik ke atas, jatuh pada angka 5. Maka nilai A itu adalah 1,25. Saya kira bagus. Oke. Iya, Pak. Begitu kalau menjalankan pelan-pelan saja, enggak usah terburu-buru ya, tenang saja. Kita lanjut. Masih ada soalnya atau habis nih? Masih banyak, Pak. Masih banyak Pak. Siapa lagi yang mau mencoba, Nak? Tapi pada intinya sudah mengerti atau belum ini, Nak? Mengerti sekali nih Pak. Pak. Ngerti ya? Coba Pak Ismail. Iya, yang Pak. menjadi aneh ini. Kasih baik caramu, Nak. Karena akan diupload ini. Silakan, Nak. Kelihatan nih Pak. Oh iya, mantap. Ya, silakan. Tunggu Pak. Tidak mau tunggu. Pelan saja. Mungkin masih di anunya Pak. Ya, sabar. Share. Ya kalau enggak bisa begitu aja lah. Kita tunjukkan saja mau kasih gerak-gerak. Sama saja. Ini Pak. Ya, silakan. Jadi bagian nomor 1 bagian A itu ditanyakan peluang min 1 lebih kecil Z lebih kecil 1,25. Itu bisa kita jabar. Itu ini yang soalnya kalau digambar di grafik itu wilayahnya seperti ini, yang kuning sama yang biru. Jadi dua-dua wilayahnya itu luasannya min 1,0 sampai 1,25. Untuk dapat luasannya ini, kita bisa jabarkan dulu ini peluangnya. Jadi, peluang min 1 sampai Z sampai 0, ditambah peluang 0 lebih kecil Z lebih kecil 1,25. Terus karena min 1 sampai 0 itu tidak ada di tabel, jadi kita ubah jadi peluang 0 lebih kecil Z lebih kecil 1, ditambah peluang 0 lebih kecil Z lebih kecil 1,25. Jadi
kita hitung wilayah peluang 0 sampai 1 ditambah peluang 0 sampai 1,25. Karena sudah bisa dikerja, jadi kita pertama cari dulu itu 1,0. 1,0 di sini saya sudah lingkari. 1 dan 0 kita temukan nilainya itu 0,3413. Ditambah nilai 1,25. 1,2 angka 2 bilangan pertama. Terus ditambah 1,25. Jadi lurusannya itu 0,3944. Kemudian dijumlahkan 0,3413 ditambah 0,3944 itu 0,7357. Jadi luasannya ini dari min 1,0 sampai 1,25 itu 0,7357. Saya kira begitu, Pak. Ya, bagus. Jadi luasan daerahnya ini sama dengan peluang yang ditanyakan ya, yaitu variabel acak Z yang lebih dari min 1 tetapi kurang dari 1,25. Jadi caranya membaca jangan kayak begini, nah bingung orang kalau begitu. Min 1 kecil Z, kecil, nah bingung. Jadi kita sebut Z yang di tengah dulu, lebih dari min 1 tetapi Z kurang dari 1,25. Begitu caranya membaca. Baik, Pak. Oke. Ini latihan berapa, Ismail? Yang dikerja tadi? Satu bagian apa? Satu. Bagian A ya. Oke. Masih ada lagi yang mau mencoba? Saya, Pak. Siapa itu? Ilda. Ilda. Sudah pernah Tapi saya yang tulis namamu, Ilda? Tidak, Pak. Tidak. Sebentar saya tulis. Tapi yang contoh 3, Pak. Ya, silakan. Belum saya tulis namamu ya. Iya, tunggu. Silakan. Kasih, nggak usah terlalu buru-buru lah. Iya, bergetar. Ilda. Huruf berapa, Ilda? 14, Pak. Oke. Ya, silakan pelan-pelan aja, nah. Jadi, jika variabel acak nilai buku berdistribusi 0,1, tentukan peluang Z yang lebih dari 2,38. Jadi ini kurvanya. Kalau lebih dari 2,38, maka luas daerahnya ini yang diarsir, Pak. Ya, ya. Mantap, mantap. Cara dapat luas daerahnya itu luas seluruhnya yang ada di daerah sebelah kanan sumber simetris. Nah, luas sebelumnya itu 0,5 dikurang dengan luas daerah dimulai dari 0 sampai 2,38. Ini luasan yang diarsir. Nah, ini yang ada di tabelnya. Iya, iya. Jadi, nilai peluang dari Z lebih dari 2,38 sama dengan 0,5 dikurang peluang 0 kurang Z kurang 2,38 sama dengan 0, jadi dilihat dari 2,3 dan 8. Hasil yang didapat adalah 0,4913. Jadi 0,5 dikurang 0,4913 sama dengan 0,0087. Terima kasih. Minta tolong dulu Ilda. Halo. Ya, Pak. Ilda, kita kembali ke gambar grafiknya tadi. Nah, saya tertarik lihat gambar grafiknya. Terus. Ya, kita pakai apa ini? Gambar ini? Pakai ini Pak, gambar polos terus diwarnai. Kita gambar apa? Enggak, ini lengkungannya ini. Ambil di Google. Oh, ambil di Google, mantap betul. Lalu arsirannya bagaimana? Arsirannya apa, Pak? Ya ini warnanya ini. Dipakai Instagram. Oh, Dede jago. Ternyata sumber belajar bukan semata-mata dari guru. Kalau kalian mau, banyak jalan menuju ke rumah. Saya kira penjelasan dari Ilda cukup jelas ya. Saya stop screen, Pak. Ya, silakan nak. Kita stop screen dulu. Terima kasih, Pak. Ya, saya perhatikan jam nak, sudah mau jam 12. Insya Allah materi ini sudah tersampaikan dengan baik. Ya, jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Pengawas. Materi ini Pak, sistem saya mengajar selama daring ini Pak. Jadi kami membuat video Pak. Jadi video itu saya kirimkan terlebih dahulu kepada anak-anak Pak. Karena saya khawatir anak-anak tidak punya referensi buku Pak. Jadi saya berikan dulu videonya, silakan Anda simak. Maka pada pertemuan selanjutnya ya seperti ini Pak. Nah begitu. Jadi saya berharap sekali kesediaannya Bapak
untuk memberi arahan dan petunjuk sehingga ke depannya proses pembelajaran ini bertambah baik, Pak. Saya mohon kesediaannya Bapak. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa saya sangat berterima kasih kepada Bapak Guru yang telah mengundang kami untuk hadir bersama-sama di dalam room ini bersama dengan siswa-siswi atau peserta didik yang begitu sangat luar biasa. Tentunya tidak terlepas dari pembinaan yang dilaksanakan oleh Pak Kamo di dalam membelajarkan peserta didiknya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Pak Kamo bahwa ada siswata yang bernama Pak Devri. Mudah-mudahan masih diingat. Siapa Pak? Pak Devri, sekarang mungkin dulu nama Devri. Iya Pak. Siswa ini menceritakan bagaimana kehebatan Pak Kamo yang telah menguasai hampir semua materi yang diajarkan yang ada di dalam buku dan selama ini mengajar tanpa buku. Tapi saya yakin pada hari ini Pak Kamo mengajar dengan menggunakan program yang sudah disiapkan seperti yang dijanjikan tadi. Iya, Pak. Dari awal saya mengikuti kegiatan ini mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak, dan fakta yang saya temukan pada hari ini di hampir semua siswa tadi yang diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasinya, alhamdulillah ternyata akan banyak generasi yang diciptakan oleh Pak Kamo, walaupun saya kira tidak semua akan menjadi guru matematika. Itu yang pertama. Insyaallah, Pak. Amin. Yang saya lihat sesuai dengan fakta bahwa tentunya model pembelajaran yang ditawarkan oleh Pak Kamo, alhamdulillah, sangat sesuai dengan kondisi kelas ini. Kemudian video yang dikirimkan oleh Pak Kamo ke siswa, kemudian dengan adanya penjelasan dari Bapak, sehingga peserta didik itu sangat interaktif. Bahkan tadi ada siswa yang saya catat namanya Besek. Sahyuni ini minta menantang Sahyuni ini menantang untuk diberi tugas. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang lainnya juga sebenarnya seperti itu, menantang untuk diberi tugas, dan saya berharap kepada Bapak untuk memberikan tugas khususnya kepada Nak Besek Sahyuni ini sehingga terpenuhi apa yang diinginkan. Selanjutnya Bapak, sehubungan dengan kemampuan Bapak di dalam mengelola pembelajaran pada hari ini secara virtual, saya kira sangat luar biasa. Walaupun waktunya sangat singkat, tapi seandainya saya menjadi siswanya Pak Kamo beberapa puluh tahun yang lalu, insya Allah saya akan secerdas dengan peserta didik kita hari ini. Sayang, hari ini baru kita ketemu. Sehingga saya bisa memahami apa materi dan apa tujuan yang ingin dicapai. Tentunya anak-anakku sekalian yang peserta didik hari ini, yang kemampuannya di atas rata-rata, insya Allah akan sangat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Kamo. Iya, Pak. Oke, saya kira itu Pak Kamo. Hal-hal lain barangkali tidak etis kalau di hadapan siswa kita bicarakan. Iya, baik, Pak. Dan insya Allah kapan waktu saya ke sekolah, saya akan lihat administrasinya Bapak. Makasih Pak. Iya Pak, saya ucapkan juga terima kasih Pak. Untuk anak-anakku sekalian, selamat berprestasi. Saya kagum karena memang Anda cerdas. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Tolong Pak. ini ya, saya absen dulu ya. Halo, Ya, seperti Pak. biasa saya akan absen dulu. Iya, Pak. Dulu kabur. Absen. Ini Kelihatan ini absen? Halo. Iya Pak, kelihatan. Pak.
Iya. Bukan itu, Pak. Tanggal 24 ya. Oh iya, itu, Pak. Adisti, Izin Ki Pak. izin. Adista, Hadir Pak. Ahmad Sultani, hadir. Hadir, Pak. Alia, Alia belum ada. Oke, makasih Pak. Pulpennya siapa ini? Ananda, Ananda, Juga ini pulpennya orang ini. Andi Anissa, Hadir Pak. Andi Ismail ada. Atika ada. Pak Ananda izin Pak. Ananda Putri. Ananda Putri izin. Aulia, Habis kotanya, Pak. habis kotanya. Aura, Hadir Pak. BC ada. Hadir Pak. Debi ada. Sifat, Hadir Pak, hadir. Hilda ada tadi. Indi, Hadir Pak. Jinan, belum. Casey, Jinan Pak, jelas jaringannya Pak. oh ada ya, oke. Jinan hadir Pak. Oke, sudah selesai. Muhammad Fakih, Hadir Pak. Muhammad Faris, Hadir Pak. Muhammad Rias, Hadir Muhammad Pak, Akil. Rias hadir Pak. Ya, Muhammad Akil, Hadir Pak. Muhammad Fatur Rahman, Hadir Pak. Muhammad Airul Haq, Hadir Pak. Muhammad Rifki, Hadir Pak. Nasya, Hadir Pak. Nur Fatihah, Izin Ki Pak. Nuraini, Nurul Andini, Kanita ada ya. Hadir Pak. Sasa, Hadir Pak. Siti Nur Harisa, Siti Aisyah. Halo, Siti Aisyah. Nah. Tahta, Hadir Pak. Yus Fitri, Hadir Pak. Astria, Ananda. Hadir Pak. Oke, mau dipanggil lagi satu kali. Alia. Enggak ada memang. KBC. Masih ada KBC? Ya Pak. Minta banyak tugas itu, Pak. Ya, Pak. Minta banyak tugas, Pak. Khusus dia, Ji, Pak. Hah? Khusus BC, Ji, Pak, tugas. Dari SMP mana KBC? Cek, Iya Pak. dari SMP mana kok? SMP di Sengkang Pak. Oh, Sengkang. Nuraini. Tidak ada Nuraini ya. Nurul Andini. Oke. Siti Nurarisa. Siti Aisyah. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita. Jadi nanti di hari Senin akan saya kirimkan video yang terbaru lanjutannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ismail. wabarakatuh. Halo Ismail, Iya, Pak. bisa kita kirimkan nak saya nak ke grup kelas nak itu videonya tadi di. Iya, Pak.